Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dari bangsa Portugis. Di sini ada bangsa Portugis, Spanyol sampai berdirinya VOC. Bangsa Portugis, bangsa Portugis dan Spanyol, dua bangsa ini merupakan pelopor penjelajahan samudra atau bangsa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra untuk mencari pusat rempah-rempah setelah Konstantinopel ditutup, atau setelah mereka mendapatkan rempah-rempah di Konstantinopel itu sangat susah. Jadi mereka mencari kebunnya sendiri. Kita awali dengan bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu pertama kali tokoh atau penjelajah yang melakukan penjelajahan samudra itu Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque ini dalam penjelajahan itu sampailah dia ke sebuah wilayah yang bernama Malaka. Nah, di Malaka ini setelah menaklukkan Goa itu sebuah tempat yang berada di India, sebelah barat dari India kalau tidak salah. Nah, sudah dari India dia langsung ke Malaka. Nah, di Malaka ini dia mendapatkan rempah-rempah itu tidak terlalu banyak, tapi dia mendapatkan rempah-rempah dari pedagang-pedagang yang singgah. Nah, untuk itu Afonso menginginkan rempah-rempah yang secara utuh. Nah, untuk mendapatkan rempah-rempah yang banyak itu, maka Afonso pun melakukan kerjasama dengan kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran ini. Terjadilah hubungan yang sangat baik dan sangat komunikatif sekali. Ternyata hubungan Afonso atau Portugis dengan kerajaan Sunda ini meresahkan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Kenapa? Karena Pulau Jawa itu, kalau nanti kita membahas masalah Mataram nanti ya, itu sudah menjadi ketentuan bagi orang Jawa bahwa tanah Jawa itu hanya untuk orang Jawa. Ya, pada saat kerajaan-kerajaan lama itu. Jadi kalau orang asing itu tidak boleh melakukan berkuasa di tanah Jawa itu. Nah, ternyata Pajajaran Hindu itu melakukan kerjasama dengan Portugis. Di sini meresahkan kerajaan-kerajaan Jawa, terutama Demak, yang saat itu sudah menguasai perdagangan timur Pulau Jawa. Hampir seluruh perdagangan pantai Pulau Jawa itu diatur oleh Demak. Terus setelah beralih ke Pulau Jawa, si Portugis ini, ke Pulau Jawa ini di Portugis, dia kemudian ke Ternate, Maluku, sebuah tempat yang mereka tahu bahwa Ternate ini merupakan sumber dari rempah-rempah. Di Ternate ini, mereka bekerja sama dengan kerajaan Tidore, kemudian mendirikan benteng. Bentengnya bernama San Paulo, atau lebih terkenal dengan sebutan benteng Gamalama. Seperti nama siapa? Artis Dorce Gamalama. Dia ngambil dari benteng ini. Ya, mungkin dia kawin sekarang dengan si Portugis ini. Nah, di sini terjadilah mereka sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Lisabon. Nanti kita carikan materi selanjutnya. Berikut Spanyol. Nah, bangsa yang kedua Spanyol ini Sebastian de Cano. Sebastian de Cano ini berhasil menjalin hubungan kerajaan Tidore. Kalau ini kan kerajaan Ternate, ya. Ternate dan Tidore dalam sejarahnya satu kerajaan yang berada di Maluku. Ya, Maluku itu kan terdiri dari pulau-pulau, nanti ada Uli Siwa, ada Uli Limana. Mereka itu bersaing mendapatkan pengaruh wilayah awalnya. Mereka ini awalnya itu mendapat pengaruh wilayah, tapi dimasukin oleh bangsa Spanyol ini, maka mereka tuh semakin meruncing, persaingan mereka tuh semakin meruncing. Spanyol nanti kan Tidore kan didukung oleh Spanyol, Ternate didukung oleh Portugis. Nanti kedua bangsa ini terjadi perselisihan, bahkan pertempuran, memperebutkan yang namanya Maluku tadi. Maluku kan kebunnya rempah-rempah. Ya, memperebutkan kebunnya rempah-rempah tadi, terjadi persaingan. Akhirnya dua bangsa ini dipanggil oleh pemimpin agama Katolik Paus Leo yang memerintahkan mereka untuk melakukan penjelajahan itu. Disepakatilah di sana, terjadilah perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ini perjanjian yang menentukan batas wilayah jajahan antara Spanyol dengan Portugis. Jadi yang mana di utara, yang mana di selatan itu sudah ditentukan. Ya, dua
akhirnya aman, ternyata bangsa Eropa Barat satunya ini tidak tinggal diam. Melihat Spanyol dan Portugis begitu berjaya dalam mendapatkan rempah-rempah, ya, rute perjalanan Spanyol dan Portugis pun disebarkan oleh dua bangsa ini. Akhirnya Belanda itu mengikuti jejak mereka, sampailah awal pertamanya itu orang Belanda sampai di Banten. Di Banten mereka tidak diterima karena sikap mereka yang kurang baik terhadap petani-petani Banten. Kemudian datang lagi selanjutnya, ya, mereka diterima dengan baik, bisa mengambil hati orang-orang Banten, orang-orang Jawa. Nah, disitulah mereka mulai berpikir keras. Kalau mereka hanya menguasai Banten, Pulau Jawa, itu tidak banyak limpahannya tuh. Akhirnya mereka kemudian ingin menguasai Maluku, tapi di situ sudah ada Portugis. Nah, untuk menguasai Maluku itu bagaimana caranya? Belanda itu harus mendapatkan rempah-rempah secara utuh. Belanda tidak hanya satu atau dua orang saja penjelajahnya yang datang ke Maluku, banyak. Sampai akhirnya antar pedagang-pedagang itu berebut mencari kekuasaan, mencari mendapatkan rempah-rempah. Akhirnya pemerintah kerajaan Nederland bersepakat pedagang-pedagang Belanda ini buat sebuah wadah untuk mereka mendapatkan rempah-rempah dengan mudah dan murah. Itulah mereka membuat kongsi perdagangan Belanda yang bernama VOC. Latar belakangnya itu karena sulit mendapatkan rempah, adanya persaingan dengan pedagang-pedagang Spanyol, Portugis dan Inggris, ya. Terus biar mereka bisa melakukan monopoli secara utuh. Jadi semua petani itu hanya boleh menjual ke sini. Nah, karena ini mendapat keuntungan yang banyak, maka diberilah oleh pemerintah Nederland itu VOC bisa menjadi sebuah negara. Jadi negara bawahan pemerintah Belanda yang bernama VOC. Kongsi dagang ini perwakilan pemerintah Nederland yang ada di tanah jajahan dunia timur. Makanya karena mereka ini seperti pemerintahan, diberilah hak oktroy atau hak istimewa. Ini istimewa. Salah satunya bisa membuat pemerintahan, bisa membuat mata uang, membuat tentara, ya seperti pemerintahan itulah. Kan mereka sudah punya wilayah, ya. Ditunjuklah seorang gubernur yang disepakati oleh parlemen. Gubernur yang pertama ini Pieter Both, nanti peletak dasar imperialis Belanda. Kemudian Pieter Both sudah berkuasa lama, digantilah Jan Pieterszoon. Karena mereka ini dapat rempah-rempah dengan mudah dan murah, maka mereka pun mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, ya. Di sini ada beberapa kebijakan POC seperti hak ekstirpasi. POC bisa menebang bila hasilnya itu over, ditebangi, dibakar. Hak monopoli, hak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh VOC. Karena nanti bagaimana dengan negara-negara penghasil Spanyol dan Portugis? Spanyol dan Portugis itu lama-lama terdesak karena kekuasaan VOC ini yang besar. Ya, inilah kilasan materi pertemuan kita hari ini. Untuk pembahasan nanti Bunda kasihkan materi yang lebih jelas lagi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.